Halo, gue Kevin Anggara dan ini adalah cara gue bikin Kevin Fitgram. Opening tiktokers gitu. Halo, gue Kevin Anggara, selamat datang lagi di channel kedua gue. Jadi ini adalah setup gue ketika gue bikin konten. Cuman ya kita akan bahas gimana cara gue bikin video Kevin Fitgram, video-video pendek yang gue biasa bikin di Instagram. Ya ini sebenarnya setup kameranya harusnya nggak di sini. Cuman ya ini ada lighting yang gue pakai, lighting baru, ini juga lighting baru. Dan semua setupnya dan semua pajangan-pajangan yang ada. Dan ya ini ada, ya gue bisa jelasin cara pakai sistem sih. MacBook gue biasa buat ngedit di sini, itu nanti bakal gue jelasin. Terus ini ada script video gue. Kalau di channel pertama gue udah pernah bikin video yang judulnya cara bikin video. Nah di situ tuh lebih detail tuh, kayak gue jelasin cara gue bikin video itu lebih khususnya ke video-video yang formatnya seperti ini, horizontal, video-video YouTube yang banyak ngomongnya. Kalau di video ini akan lebih spesifik ke fitgram yang gue bikin di Instagram Reels. Pertama gue akan jelasin dulu apa itu Kevin Fitgram. Jadi mungkin banyak yang dari kalian tahu Indo Fitgram itu komunitas video Instagram pada zamannya sekitar tahun 2014. Nah, gue ini kan bukan termasuk salah satu orang dalam di Indo Fitgram. Gue ini adalah orang dari luar Indo Fitgram. Makanya kenapa gue bikin Kevin Fitgram, ya alasannya tuh seperti itu. Nah, kalau dulu tuh gue bikin video pendek, terus habis itu kasih hashtag Indo Fitgram, mention, habis itu baru ada kemungkinan buat di repost. Nah, kalau sekarang kan nggak tau ya, akunnya kan udah mati ya. Makanya karena menurut gue akun Indo Fitgram itu udah nggak relevan, jadi ketika gue bikin video-video komedi pendek di Instagram, ya gue bikinnya dengan hashtag dengan nama gue sendiri aja lah, Kevin Fitgram. Jadi hashtag Kevin Fitgram itu kayak udah gue mulai dari tahun 2019 atau 2020, seingat gue ya. Jadi video-video pendek gue di Instagram, video-video komedi gue di Instagram, yaitu hashtagnya Kevin Fitgram, yaitu jadi asal-usul namanya. Tapi kurang lebih di sini gue akan jelasin workflow gue. Gimana sih prosesnya bikin satu video komedi pendek 1 menit gitu. Masuk ke cara pertama itu adalah ide. Ide itu udah gue bahas di video sebelumnya, cara bikin video di channel pertama itu lebih lengkap. Lo kalau pengen nonton yang lebih lu awam banget, better sebenarnya nonton yang video itu dulu baru nonton video yang ini. Ide itu bisa datang dari mana aja dan menurut gue ide itu gratis. Siapa aja bisa memikirkan ide yang sama, cuman yang akan membuat ide itu mungkin lebih berharga nilainya adalah eksekusi lo. Dari ide itu gue kembangkan menjadi premis, dari premis gue kembangkan menjadi skrip. Jadi gue akan ngasih contoh 2 video. Pertama itu video ini, like post sendiri. Nih kok, tempat yang gue datengin pas ke Jepang kemarin. Oh bagus nih tempatnya, gue udah pernah ke situ. Terus ini ada juga. Bentar, coba lihat lagi. Lu nge-like postingan sendiri? Iya, emang kenapa? Wah, nggak bener ini. Hah? Ya kita yang nge-post kan secara nggak langsung udah pasti suka, jadi buat apa nge-like postingan sendiri? Ya karena mencinta diri sendiri lah. Sama aja kayak jilat ludah sendiri dong. Lah, masa biarin orang lain yang jilat ludah kita? Bentar, ini kayak jorok deh. Ya maksud gue kita udah pasti cinta sama diri sendiri. Lu ngapain? Jadi buat apa lagi kita nge-like postingan sendiri? Itu kan tugas orang lain. Ya tapi kan gak ada larangannya. Ya tapi kan percuma. Lagi pada ngomongin apaan sih? Ini dia masa nge-like postingan sendiri? Ya nggak apa-apa dong. Gimana ya? Lu nge-like postingan sendiri juga? Enggak sih. Terus kenapa reaksi lu gitu tadi? Enggak semua maksudnya. Lu gak cinta sama diri sendiri? Bukan gitu. Lu suka jilat ludah sendiri? Bukan gitu juga. Gua tahu. Coba cek HP-nya, Vin. Hah, siapa? Gua kan Vin juga. Ya, gua Kevin. Gue Marvin. Gua Kelvin. Marvin, coba cek HP-nya Kelvin. Jangan. Oh, gue tahu. Wallpaper-nya muka sendiri pasti. Ya nggak apa-apa dong. Ya nggak apa-apa sih. Terus kenapa ini ada foto lu sendiri di depan pintu? Ya biar orang tahu ini rumah siapa dong. Tapi kan orang yang datang ke sini udah tahu ini rumah siapa. Tapi kan fotonya aib juga. Berarti lu gak cinta sama diri sendiri? Bukan gitu. Berarti lu suka jilat ludah sendiri? Bukan gitu juga. Coba kita bahas yang lain deh. Setuju. Lu tadi mau nunjukin apaan? Sama satu lagi video yang sama Formika sama Johan Sture, video gambar bintang. Coba, lu kalau gambar bintang kayak gimana? Oh gampang, gini. Lah, kok dari situ mulainya? Kan yang penting jadi bintangnya. Orang normal tuh kalau gambar bintang begini. Dari ujung bawah kiri, terus jadi deh. Apa bedanya sama gambar bintang gua? Sama sih hasilnya, tapi yang bener mulainya kayak gue lah. Beda dong. Udah jelas punya gua lebih bagus. Bintang gue udah jelas lebih rapi. Garis gua lebih solid. Mana ada? Lu kalau gambar bintang gimana? Cuma kayak gini sih. Wah ini sih bukan bagus lagi. Gimana cara gambar bintangnya ini? Dia pasti gambarnya dari ujung bawah kiri. Menurut lu bagusan gambar gua atau Kevin? Bagusan punya. Ayo kita pulang yuk. Terang dulu, gua bisa jelasin. Wah, ini orang masuk dari mana? Katanya dia bisa parkur. Gua bilang gua bisa parkir. Ini ada apa ya? Semua cowok sama aja. Pokoknya gua mau pulang. Kok jadi gini sih? Kita lihat aja nanti. Basi. Wah, udah kena nih. Ya udah Jax, lu ke warung beli gorengan, panci, tisu kecoa sama es teh manis. Kalau gitu gue juga mau nitip. Motor gua kan lagi di bengkel. Jadi gini udah skripnya. Ya udah gue yang ke warung dah. Hah? Nih warung ya Mas ya? Bukan. Ya udah gue ke warung. Gue kayaknya lanjut gambar yang lain deh. Oke, jadi ide itu bisa datang dari mana aja. Contohnya aja ya, video yang like post sendiri. Ini gue sambil buka nih, ada yang komen. Nah, ide atau keresahan itu bisa datang dari mana aja dan bisa apapun dan bisa sama dengan siapapun gitu. Cuman yang akan membuat itu beda adalah
eksekusi lu ya. Dan untuk video yang like post sendiri ini, itu idenya datang dari gua yang ngelihat HP anak magang gua, Marvin, dia ngasih lihat Instagram dia, terus dia nge-like postingannya sendiri. Ya kan, terus gue kayak, lu kenapa like postingan lu sendiri? Karena kan gue nggak nge-like postingan gue sendiri, idenya dari situ. Terus ada yang komen nih, konsep awal sebenarnya sama-sama akhiran Vin, nah baru dicari masalah yang nggak penting buat didebatin. Sotoy. Jelas-jelas idenya pas kita bikin adalah, itu kan, kayak triggernya adalah, ngapain nge-like postingan sendiri? Wah ini bisa nih dijadiin ide buat bikin konten. Terus habis itu kita cari lagi, masalah-masalah apa yang mirip. Oh, ada nih orang yang jadiin wallpaper mukanya jadi wallpaper sendiri. Cari nih yang ketiganya apa nih? Yang ketiganya adalah, oh ada nih orang yang pasang fotonya sendiri di depan pintu rumahnya atau gimana lah, itu jadi komedinya aja gitu. Premis dari konten yang ini adalah sebenarnya satu kalimat aja yang menjelaskan keseluruhan isi cerita lo. Cuman karena ini bukan film dan kayak durasi cuma bentar, kita nggak perlu pakai format yang premis sama dengan karakter plus tujuan plus halangan. Cuman kalau mau dibikin seperti itu juga bisa. Kalau premis di video yang like post sendiri itu adalah Kevin ingin tahu lokasi liburan Marvin, tapi Marvin ternyata like postingan sendiri. Nah, karakternya tuh Kevin, tujuannya ingin tahu lokasi liburan si Marvin itu kemana. Hambatannya adalah, lah kenapa dia nge-like postingan sendiri? Itu jadi apa ya? Jadi ada bumbu-bumbunya lah. Premis di video gambar bintang adalah Kevin ingin tahu cara Jax menggambar bintang, tapi Gwen bisa menggambar bintang yang lebih bagus dengan effortless. Jadi kalau mau dicari unsur karakter plus tujuan plus halangannya bisa. Cuman ketika bikin konten sependek ini, premis gue nggak sedetail itu. Nah, ide dasarnya kan adalah sesimpel gue yang resah kayak ngelihat, ini kenapa nih? Nih anak nih nge-like postingan sendiri. Terus yang kedua, cara orang menggambar bintang tuh beda-beda. Ada yang dari bawah, kiri bawah, ada yang dari kanan bawah. Nah, itu ide dasarnya. Yang kemudian dikembangkan menjadi premis sampai akhirnya gue tulis semuanya jadi skrip. Oke, ini gue tunjukin skripnya aja. Gue kalau biasa bikin skrip yang melibatkan lebih dari 2 orang gitu, gue biasanya pakai Google Docs saja biar gampang kalau mau nge-share. Ini kurang lebih skripnya seperti ini. Jadi lu bisa nge-pause aja nanti buat ngebaca lebih lengkapnya. Dan ini gue gak akan bahas detail sih. Kalau gue bahas detail, ini satu skrip ini aja dengan semua formula, dengan semua konsepnya, kayak bisa satu video sendiri sih, cuman kurang lebih seperti ini. Format komedi 3 orang itu adalah format komedi yang sering gue pakai karena sangat mudah gitu mengaplikasikannya. Kayak ada orang pertama itu stand-nya A, orang kedua stand-nya B, terus datanglah orang ketiga yang beda nih, yang C. Satu lagi gue bakal tunjukin contoh skrip yang gambar bintang. Oke, skripnya itu seperti ini. Ini gue kasih gambar referensi di akhir buat pemanis aja ya. Nah, jadi gue awalnya dapat ide dari ngelihat gambar ini, kayak ada bintang, terus habis itu ada angkanya, dan gue menyadari setiap orang tuh kalau gambar bintang tuh pasti beda-beda. Ide awalnya tuh berangkat dari situ. Nah, biasanya setiap kolaborasi sama orang yang jauh atau orang yang di luar gue nih, karena kan kalau teman-teman kan deket-deket semua kan, gue biasa selalu akan menggabungkan apapun ciri khasnya ke video gua, karena namanya kan kolaborasi, bukan semacam bikin video bareng yang ya udah kita bikin video bareng nih, kita mukbang samyang misalkan, habis itu direkam. Nah, itu kan bikin video bareng. Cuman kalau kolaborasi menurut gua itu lebih apa ya, kita harus tuker value-nya gitu, apa yang lu punya, apa yang gue punya, itu kita gabungkan, kita blend-in-kan bareng. Kalau gue kan spesialisnya lebih ke nulis-nulis dialog. Gue anaknya skrip banget. Nah, sedangkan si Johan Sture ini dan Gwen itu kan kontennya adalah, kalau lu tahu konten-konten mereka itu kan konten-konten yang secara cerita dan plot tuh sangat tidak jelas dan in a good way gitu loh. Jadi banyak juga yang bilang konten mereka itu kayak mimpi pas lagi demam. Jadi kalau lagi demam terus mimpi, nah mimpinya tuh kurang lebih jalan ceritanya kayak konten-kontennya Johan Sture. Kalau bisa lu lihat sebenarnya semuanya tuh make sense. Dialog-dialog gue tuh nyambung. Setengah doang. Segini nih gua highlight kan. Nah, setengah ke belakang itu udah dialog-dialog yang nggak jelas. Kayak gitu. Nah, jadi ada unsur apa ya? Jadi ada unsur guanya, terus ada setengahnya lagi unsur si Johan Sture dan Gwennya. Kurang lebih ide, premis, dan skrip itu kayak gitu aja pembahasannya. Kita lanjut ke yang kedua, itu adalah shooting. Kalau shooting itu gue bagi menjadi 2 ya, ada yang visual sama yang audio. Oke, kalau yang untuk visual, yang pertama itu gue selalu shooting menggunakan log profile atau flat profile gitu. Jadi warnanya tuh nggak kayak gini, warnanya tuh rata kayak gini nih, gue tunjukin. Kenapa gue syuting menggunakan flat profile? Karena biar nanti pas ngedit gue punya keleluasaan yang lebih gitu buat ngotak-ngatik warnanya. Jadi dynamic range-nya lebih luas. Terus untuk white balance-nya itu gue set manual di kamera. Jadi ini misalkan gue ganti angle, itu kan lighting-nya bakal beda tuh. Nah, gue biasanya kalau di kamera
Lumix kamera yang lagi gue pakai ini gue nggak pakai auto white balance, gue pakai white balance yang gue set sendiri dengan gue ada namanya digital gray card atau istilah lainnya gray card white balance gitu. Ini alatnya kayak gini nih, ada 3, ada warna hitam, abu-abu sama putih. Itu nanti ketika gue mau syuting gue taruh di depan kamera. Kalau di kamera Lumix ini gue tinggal pencet white set capture, dia bakal nge-capture warna dari gray card ini. Terus habis itu ya udah warnanya jadi lebih lebih real dengan apa yang kita lihat tanpa kamera. Terus kalau untuk syuting Fitgram ini kameranya juga udah bukan horizontal ya, kameranya gue setupnya dengan vertikal. Terus dari kameranya juga gue ada fitur yang namanya safe zone. Itu gue pakai safe zone yang 1:1. Ini gue kasih ilustrasinya ya. Jadi frame yang lu tonton itu kan kayak gini nih. Jadi frame yang gue syuting juga bentuknya seperti ini, vertikal. Nah, gue kasih safe zone 1:1 dan gue pengen kepala gua itu paling atasnya tuh nyentuh garis 1:1-nya itu, garis paling atasnya. Karena kalau di thumbnail Instagram itu kan kalau lu sadar kalau lu buka profile orang itu kan semuanya 1:1 square gitu. Tapi nanti di editing gua bakal bahas lebih detail soal ini. Cuman kalau untuk syutingnya gue selalu syutingnya dengan cara seperti ini. Terus habis itu cara ngeteknya itu biasanya kalau contoh ya video yang like post sendiri yang syutingnya gue, Marvin sama Kelvin, itu syutingnya tuh jadi kita kelarin dialog masing-masing. Jadi ngerekam gue nih kayak gini contohnya, itu gue kelarin dulu semua dialog yang ada guanya, udah kelar kayak misalkan 10 menit, terus habis itu Marvin shoot sampai kelar, habis itu Kelvin, siapapun itulah yang lain kita shoot sampai kelar. Terus kalau misalkan ada insert atau shoot yang lainnya itu baru di terakhir. Kurang lebih untuk visual seperti itu aja. Gue nggak usah jelasin soal lighting yang dipakai, ngesetnya gimana, itu bakal repot banget. Langsung ke audio. Kalau buat tag audio itu biasanya gue menggunakan mic clip on atau shotgun kayak gini yang lagi gue pakai sekarang. Kalau syutingnya 1-3 orang, gue biasanya pakai clip on karena ganti-gantiannya enak. Cuman kalau syutingnya orang yang udah lebih dari 3, kayak yang video gambar bintang, itu gue pakai mic shotgun karena biar gue nggak pusing sih syutingnya. Gue harus ngebagi adegan yang ini, micnya lagi siapa gitu, pusing nanti. Jadi gue kalau syutingnya lebih dari 3 orang gue pakai shotgun mic. Dan kalau pakai shotgun mic itu sebisa mungkin nggak kelihatan di kamera tapi posisi micnya deket sama subjeknya. Sama juga kalau gue syuting menggunakan mic clip on. Oh yang ini aja kali ya. Ini gue kebetulan baru ganti mic, baru beli mic baru. Ini gue beli Rode Wireless Pro. Sebelumnya gue pakai Lark 150 Holy Land, itu udah jalan 3 tahun lah ya. Dan baterainya udah nggak jelas banget. Jadi akhirnya gue ganti. Ini belum pernah gue pakai. Ini baru nyampe banget hari ini, terus baru gue cas. Nah, biasanya kan lu kalau syuting pakai mic wireless kan kayak gini ya. Cok digantung gini tuh kayak gimana ya? Memang syuting Fitgram gua ini bukan syuting yang film banget, yang profesional banget kayak mic-nya harus nggak kelihatan. Cuman menurut gua aneh aja kalau misalkan kan lu lagi bikin video komedi nih, ceritanya kita harus believable kan ceritanya. Misalkan lagi ngobrol sama temen lu kan tidak mungkin kan lu ngobrol dengan mic yang nempel di sini, kan aneh banget gitu. Jadi ya ini preferensi aja ya. Gue sih nggak bikin seperti itu. Cuman kalau gue ngikut orang syuting, gue ngikutin cara mainnya aja gitu loh. Cuman kalau syutingnya di tempat gue, sebisa mungkin ini nggak mungkin gue gantung di sini sih. Pasti gue sembunyikan. Jadi cara menyembunyikannya, nah ini contoh ya, kalau misalkan gue syuting menggunakan mic wireless, itu cara gue make tuh ya emang wireless sebenarnya gampang kalau tinggal kita gantungin di baju atau dimanapun. Cuman kalau di perfilman ya, karena gue kuliah film juga sih, jadi ilmunya kepake. Jadi ini tinggal dicolok kayak gini, ya kan. Terus ini itu dikantongin nih. Terus ini dimasukin ke bagian bawah. Nah, misalkan di dalam sini nih ya, misalkan di dalam sini. Terus gue pakai Hansaplast atau lakban gitu buat nempelin ini ke dada gitu, biar nggak kelihatan dari luar, jadi diumpetin. Jadi sebenarnya kayak ada seninya juga ngumpetinnya, kayak tergantung outfit yang lagi dipakai tuh apa. Cuman kurang lebih gue kalau syuting Kevin Fitgram buat dialog tuh gue pakai clip onnya tuh selalu gue umpetin. Nggak apa-apa kalau misalkan lo mau bikin video dengan ini nempel di sini, di topi, dimanapun ya, preferensi lo bebas. Cuman lakukanlah yang sesuka lu. Kalau buat syuting tuh kayak gitu aja, bagian visual dan audionya. Kalau udah selesai syuting, gue tinggal ngedit. Nah, di bagian yang ngedit ini gue bakal screen record lagi. Nah, gue tuh kalau ngedit pakai Final Cut Pro. Gue pakai Final Cut Pro itu udah udah hampir 10 tahun lah. Alasannya karena gue pakainya MacBook gitu buat ngedit dari dulu. Jadi gue dulu tuh ngedit di iMovie dulu, terus habis itu upgrade ke Final Cut Pro karena ini udah versi lebih advance-nya tapi kurang lebih mirip gitu sama iMovie yang gue pakai. Dan kenapa nggak pakai Adobe? Pertama kalau dibandingkan sama Final Cut Pro tuh lu cuman sekali beli kayak 3,4 atau 3,5 juta. Waktu itu dulu banget gue beli. Itu bisa lu pakai terus. Sedangkan kalau Adobe
kayak Adobe Premiere atau apapun, itu kan sistemnya langganan per bulan, jatuhnya sih lebih mahal. Cuman, nah nanti gue juga pakai. Cara gue ngedit itu, ini contoh aja ya. Ini gue drag yang punya gue, Marvin sama Kelvin. Biasa yang gue lakuin adalah, ini kan warnanya masih flat banget. Biasanya itu warnanya gue ubah dulu. Karena ini masih lock, ini warnanya gue ubah ke Rec 709. Terus ini gue pakai vector scope buat ngebantu gue mewarnai skin tone-nya. Karena gue shootnya pakai lock, jadi warnanya masih seperti ini, masih flat. Itu gue harus ubah dulu warnanya ke Rec 709. Itu format video atau film. Kebanyakan itu rata-rata pakainya Rec 709. Pertama ini gue udah ada alatnya, gue beli. Jadi gue tinggal pakai sampai warnanya nih udah bener dulu nih. Nah, begitu udah bener seperti ini, itu gue masking dulu. Gue pengen benerin skin tone-nya. Jadi gue udah nggak adjust white balance-nya lagi karena itu udah gue lakukan di awal kan. Jadi di sini tuh gue cuman tweak sedikit-sedikit aja di bagian skin tone. Contoh ya, ini kulit gue nih di bagian mukanya aja. Gue bikin garis seperti ini. Nggak usah rapi-rapi amat, nggak apa-apa. Nah, ini kan kelihatan nih. Itu ada garisnya dan gue tinggal ngikutin aja sih sebenarnya. Kayak gue bisa mainin temperaturnya. Tuh, gue bisa mainin tintnya. Cuman kurang lebih ini ada di arah jam 11. Jadi gue ini udah segini nih. Udah oke, udah sesuai dengan garisnya. Gue tinggal back. Mesh-nya gue hapus. Udah, dia udah bener gitu. Jadi warna yang aslinya seperti ini. Dia jadi kayak gini. Gitu. Jadi step pertama itu setelah jadiin warnanya ke Rec 709 itu pertama pasti color correction dulu, color grading itu belakangan. Jadi nggak semuanya tuh ngewarnain tuh namanya grading. Ada yang namanya color correction, itu biasa dilakukan di awal sebelum grading. Nah, grading itu biasa gue taruh di akhir buat ngasih finishing touch aja sih. Contoh aja ya, ini biar warnanya lebih beda gitu. Gue coba pakai yang ini. Ini kan biru banget jadinya. Cuman persentasenya gue mainin intensity-nya. Jadi biar dia lebih ada mood-nya gitu loh. Ini kan masih oke, ini warnanya udah oke, udah bener. Cuman kayak masih kurang mood apanya. Nah, tergantung nih dari videonya lu pengen looks yang kayak gimana. Misalkan pengen yang biru kayak gini. Ya mungkin gue kasih di 25% atau 30% gitu. Nah, nanti ini gue apply ke semuanya. Sekarang gue langsung copy aja. Command C. Gue paste. Nah, kurang lebih tuh jadi sama. Ini before, ini after. Ini yang Kelvin, ini before, ini after. Cuma nanti tinggal di adjust aja sendiri. Nah, kalau udah bener semua, ini kan gue tinggal cut to cut aja bagian-bagian audio yang gue pakai, yang nggak gue pakai itu gue buang. Semuanya kalau udah masing-masing yang kepake dialognya, terus disusun sesuai dengan skripnya. Kayak abis gue ngomong, yang bales siapa dulu. Itu tinggal disusun-susun aja. Gue nggak perlu jelasin di sini. Oke, ini yang penting. Ingat kan tadi di awal gue pakai pas syuting itu gue pakai safe zone 1:1. Nah, di internet itu juga ada banyak template-nya. Contoh aja, ini gue cari. Di Google lu bisa ketik Instagram Reels Safe Zone. Kalau gue pakai yang ini. Instagram Reels Safe Zone-nya. Gue pakai yang ini, dia PNG gitu formatnya. Gue download, terus habis itu gue masukin di sini. Ingat kan di awal pas syuting gue udah pakai safe zone 1:1 dan gue ngeset posisi atas kepala gue itu bersentuhan atau paling mentok lah bersentuhan dengan titik atas safe zone 1:1-nya. Nah, cuman kan ketika syuting kan kita dinamis ya, kita bergerak, kadang lebih bongkok, kadang lebih tegap, dan itu beda-beda. Nah, di editing itu gue pakai sekali lagi kayak gini nih, dan gue menyesuaikan kepala gue tuh tetap stay di situ, batas paling atasnya nih. Jadi guna dari gue pakai safe zone ini sebenarnya buat menjaga kepala gue itu nggak terlalu atas dan nggak terlalu bawah, jadi pas di tengah, jadi buat ditonton itu lebih enak, mata kita fokusnya ke tengah. Oke, di bagian editing yang visual terakhir itu gue ada yang namanya subtitle. Nah, gue pakai subtitle nih. Dulu ada yang komen di beberapa video Fitgram gue, dia adalah teman tuli yang ngasih saran untuk ngasih subtitle di setiap konten gue biar mereka bisa menikmati juga. Gue gak akan jelasin kenapa mereka lebih nyaman dipanggil teman tuli dibandingkan tunarungu, lu bisa googling aja sendiri. Jadinya akhirnya gue pakai subtitle semenjak itu di semua konten-konten Fitgram gue. Ya, jadi biar lebih inklusif aja konten gue. Nah, kalau subtitle sendiri gue ada dua, ada yang 1 baris kayak gini, sama ada yang 2 baris kayak gini. Gue pakai font namanya Metropolis. Pakai yang bold, size-nya 20. Ini kalau yang
satu baris. Nah, kalau untuk yang 2 baris, misalkan gue ngomongnya banyak banget, itu kurang lebih seperti ini. Jadi kalau misalkan ini gue atas bawah ini, lu bisa lihat kalau yang ini nih, yang 2 baris itu gue adjust dikit lagi di tengah-tengah kayak gini nih. Jadi biar lebih enak gitu lah. Dan ini gue nulisnya manual ya. Jadi semua video gue yang ada subtitle itu gue bikin manual ya. Jadi gue ketik apa yang gue omongin kayak gitu dan disesuaikan. Dan secara keseluruhan untuk visualnya di yang subtitle itu gue selalu taruhnya di bagian save zone 1:1-nya. Gue nggak pakai format save zone yang kayak, tahu nggak sih lu yang di bagian sini ada tombol likes, yang ada icon love, comment segala macam. Gue nggak pakai yang itu, gue pakai yang ini karena gue lebih enak pakai yang ini. Oke, setelah semua visual udah selesai, ini baru yang terakhir gue ngedit audionya. Nah, kalau di video yang cara bikin video, itu gue ngedit audio di awal. Sekarang tuh gue kalau ngedit audio, itu di akhir. Jadi audio yang udah jadi nih, itu gue post processing lagi. Gue buka Adobe Audition. Tetap langganan Adobe gue. Contoh deh, ini video yang udah jadi nih. Kan dialognya kayak gini. Itu biasanya, ini kalau manual ya, itu gue pakai parametric equalizer. Ini gue potong low frekuensinya dulu karena itu suara-suara yang nggak kepake. Terus gue juga ada pakai kompresor biar, karena suara manusia tuh naik turun secara garis frekuensinya. Jadi biar ngebalance semuanya. Yang suara gue yang kencang sama suara gue yang lebih rendah, suara gue yang lebih nggak kencang gitu, itu stabil gitu di tengah, lebih kencang. Itu bisa pakai yang namanya kompresor. Bisa pakai de-esser juga biar kata-kata yang S gitu yang bunyinya tajam itu nggak terlalu nusuk dan bikin sakit kuping. Habis itu pakai denoiser segala macam. Cuman karena ini gue udah workflow gue selalu biasanya ngeditnya seperti itu. Gue juga udah sampai bikin preset sendiri. Jadi gue tinggal apply, jebret, itu udah paling tinggal gue dengerin lagi masing-masing. Kalau misalkan ada audio yang bermasalah ya baru gue kerjanya secara manual lagi gitu sih. Jadi gue kalau misalkan mau ngedit audio ini di akhir itu gue udah selalu tinggal pakai efek yang udah gue save sendiri aja. Tuh ini ada Kevin nih update, terus ada Kevin talking head preset, Kevin preset last, Kevin preset 1 ya gitulah. Nah begitu udah audionya gue export ya kan, save. Terus habis itu gue pindahin ke Final Cut lagi. Terus semua dialog gue yang Final Cut itu gue jadiin 0. Habis itu tinggal pakai audio yang udah editan dari Adobe Audition. Habis itu udah step terakhir tinggal publish. Itu pertama gue upload di Reels, terus kedua di YouTube Shorts, ketiga di Twitter, keempat terakhir baru di TikTok. Dan kalau lu perhatiin juga thumbnail video gue, video di YouTube, mungkin 3-4 tahun terakhir gue agak lupa juga. Udah nggak ada tag sama sekali. Kenapa? Bukan karena gue males, karena gue pengen lebih, clean aja gitu, minimalis. Dan thumbnail yang di Kevin Fitgram, yang di Instagram juga seperti itu. Caption juga biasa gue nulis sendiri tetap, terus deskripsi kalau di video YouTube kayak gini itu tetap nulis sendiri. Dan judul video gue juga banyak yang bilang, oh ini males nih bikin judul kreatif dikit kayak. Ya enggak sih. Kalau gue sih gue bikin judul, kontennya tuh sesuai dengan judulnya. Jadi isi konten gue itu pasti selalu sesuai dengan judulnya. Makanya judul gue tuh nggak yang bombastis yang pakai caps lock segala macam. Jadi judul gue ya udah simple aja nih. Nih, 27, video tentang gue ketika berumur 27. Nih, video cara bikin video Kevin Fitgram. Jadi itu dia, kurang lebih cara gue buat bikin satu video Reels. Yang paling cuman kayak 10 detik sampai 90 detik maksimal. Ya, gue enjoy ngelakuin semua proses tadi ketika gue bikin konten seperti ini. Dan karena udah jadi tugas gue gitu sebagai content creator, ya tugas gue bikin konten. Dan ilmu-ilmu yang gue dapetin ketika gue kuliah film juga gue aplikasikan ke sini, ke perkontenan gue gitu. Cuman biasa kalau gue syuting satu fitgram itu, video yang like post sendiri itu kurang lebih maksimal paling 2 jam ya kemarin. Itu udah sama setting lighting dan segala macamnya. Dan itu juga menurut gue untuk ukuran syuting gue itu termasuk lama karena kita kayak nge-set lightingnya cukup banyak gitu. Cuman gue kalau biasa syuting 1 jam kelar. Dan sebagai content creator menurut gue penting untuk bisa melakukan semuanya atau minimal paham sih. Minimal tahu lah. Kalau menurut gue ini penting buat gue tahu atau bisa melakukan ini semua biar gue tetap terlatih, gue tetap tajam, nggak tumpul gitu. Dan biar gue tetap punya effort gitu ketika bikin sesuatu. Jadi nggak cuma jadi talent doang. Ya nggak apa-apa kalau misalkan lu adalah content creator yang lu cuma talent doang, lu ada tim kreatif, udah ada scriptwriter, udah ada editor, udah ada segala macam, ya nggak apa-apa karena kan lu udah bayar mereka gitu. Kalau gue sih gue menganggap sebagai content creator ya gue harus bisa melakukan itu semua. Oke, setiap bikin konten juga gue selalu berusaha bisa mempertanggungjawabkan konten gue. Ketika misalkan suatu saat nanti ada yang mempermasalahkan gitu, gue bisa mempertanggungjawabkannya. Perkara nanti konten lu bermanfaat atau enggak,
itu urusan belakangan sih. Karena ya begitu konten itu udah diupload, lu nggak bisa ngontrol respon orang lain terhadap apa yang lu buat itu. Nah, gue ada satu lagi kebiasaan ketika gue udah publish konten, itu adalah delete-deletein komen. Jadi lu tau lah ya, kalau di YouTube dulu tuh setiap upload konten apa selalu ada yang pertama, kedua, ketiga, 4, 11, 18, 19, 20, selalu ada komen-komen angka seperti itu, dan gue gatel ngeliatnya. Gue tuh nggak suka gitu. Jadi gue selalu pasti 10 menit awal tuh gue delete-deletein tuh komen-komen angka yang nggak jelas. Begitu juga di Reels, di TikTok dan segala macamnya. Kayak komentar-komentar yang template itu selalu pasti gue hapusin manual. Cuman ya ini gue aja ya, jadi lu nggak harus seperti itu. Dan ya, keseluruhan video ini itu adalah cara gue bikin satu video Kevin Fitgram. Semoga bermanfaat, ya semoga bermanfaat lah ya. Daging semua kan, mantap kan. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga.